Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih dalam ibadah live streaming, dan tentunya kita berharap kepada tangan Tuhan. Sekiranya Tuhan berkehendak, biarlah situasi boleh segera berlalu dan kita boleh dipersekutukan kembali dalam satu persekutuan yang indah, satu dengan yang lain. Namun situasi tidak kita ketahui, tetapi kita tetap bersandar, berserah kepada Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berotoritas atas alam semesta, atas semua ciptaannya, dan bahkan atas gerejanya, atas kita sebagai umat-umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tentu senang jikalau kita memiliki orang tua yang begitu kita cintai, orang tua yang begitu kita teladani, orang tua yang begitu kita kasihi. Secara khusus dalam rangka memahami dan memaknai hari Ibu. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan jikalau figur oma boleh menjadi teladan dalam hidup? Pasti Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, cucu senang, bukan? Atau sebaliknya, kalau ibu, kalau mama adalah mama yang baik, mama adalah mama yang mengasihi, pasti kita senang. Tetapi jauh lebih dari pada kesenangan ketika mereka bukan saja mama yang baik, ibu yang baik, oma yang baik, yang bisa memberikan kebutuhan, materi, memberikan pendidikan bagi kita, melampaui semuanya itu, tidakkah kita bangga, tidakkah kita bersyukur, tidakkah kita senang kalau kita memiliki oma, ibu, mama yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu beriman dan setia kepada Tuhan. Mari kesempatan pagi hari ini saya membawa kita untuk melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kita membuka dari surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, anak didiknya, bernama Timotius. Dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Selanjutnya kita memperhatikan di dalam tulisan Tabib Lukas, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-16, ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Demikian kebenaran firman Tuhan kita. Untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan bersama-sama di dalam ibadah kudus, dalam ibadah memperingati Hari Ibu pada hari ini. Menarik ketika kita membaca dua bagian ini, maka baik tulisan Tabib Lukas maupun tulisan Rasul Paulus memberikan kepada kita terang benderang tentang siapa dan bagaimana. Pertama adalah Timotius. Dia terkenal anak yang baik, anak yang memiliki karakter yang terpuji, anak yang memiliki nama yang dikagumi, nama yang disenangi. Bukan saja bagi orang-orang barangkali teman-teman sebayanya di Listra pada waktu itu, tetapi juga bagi keluarganya dan juga bagi orang-orang yang dekat dengan dia, dan terlebih bagi Rasul Paulus yang juga adalah sebagai guru bagi Timotius, yang juga sebagai seorang pendidik, seorang ayah rohani bagi Timotius. Tetapi juga kita melihat dari bacaan kita bagaimana sosok orang-orang yang ada di balik belakang Timotius, orang-orang yang mencatatkan kehidupan yang baik, yang benar bagi seorang Timotius. Tentu di dalam teks yang kita baca tadi ada seorang oma yang bernama Lois, dan juga ada seorang mama terkasihnya yang bernama Eunike.
yang tentunya hidup dan memiliki iman. Ibu yang beriman, oma yang beriman. Itulah yang pantas disematkan kepada kehidupan. Baik kehidupan Lois sebagai oma terkasih dari Timotius, maupun Eunike sebagai mama terkasih dari sang Timotius. Ibu apa saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi ibu yang beriman. Terkesan memang enak untuk didengar, tapi tidak mudah untuk dijalani. Di tengah-tengah dunia yang serba instan, kita seringkali hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai ibu yang pergi ke gereja, ibu yang melayani, ibu yang mengikuti banyak kegiatan, ibu yang mengikuti banyak pelayanan aktivitas. Tapi betulkah kita adalah sebagai seorang ibu yang beriman? Betulkah kita sebagai seorang wanita yang beriman? Ya. Tampaknya kita akan tergoda untuk mengatakan kita beriman kalau kita hidup dalam persoalan, hidup dalam masalah, hidup dalam kesulitan. Mungkin kita akan mati-matian berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup pada Tuhan. Tapi bukankah seringkali hidup kita terjebak ketika hidup kita nyaman, uang belanja dari suami lancar, barangkali kita tidak menggantungkan hidup kita pada Tuhan lagi. Karena berpikir, serba terpenuhi, bisnis kita mengalir dengan lancar, ya, sehat, cantik, dikagumi anak-anak. Kemudian pendidikan anak-anak lancar, usaha suami lancar. Barangkali kita hanya hidup sebagai orang percaya atau hidup sebagai orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi tidak menampilkan hidup keberimanan, tidak menampilkan sosok sebagai hidup yang sungguh-sungguh bahwa kita betul-betul berharap bersandar, berserah kepada Tuhan. Seringkali kehidupan yang nyaman menjebak hidup kita sebagai orang percaya, hidup kita sebagai orang Kristen. Ya. Karena berpikir, wah saya kan orang Kristen, hidup saya beriman. Buktinya Tuhan pelihara. Makan tercukupi. Uang belanja hari-hari tercukupi. Pendidikan anak-anak lancar. Pekerjaan lancar. Itukah bukti bahwa hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup yang beriman? Coba kalau diperhadapkan dengan kesulitan, diperhadapkan dengan beban yang berat, diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan yang ada. Betulkah kita sungguh-sungguh tampil sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang beriman? Beberapa waktu yang lalu, di dalam perjalanan melayani Tuhan, seorang ibu menceritakan pergumulannya. Pak Netsen, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya sungguh bangga memiliki Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Walaupun saya mengalami bersama dengan keluarga pergumulan berat yang dihadapi sebelum pandemi COVID-19 tentunya. Kesulitan selalu ada. Entah kesulitan dalam dunia usaha, kesulitan dalam kesehatan, kesulitan dalam keluarga, datang bertubi-tubi. Tapi saya sungguh bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya sungguh bersyukur karena Tuhan selalu memperhatikan, menguatkan dan meneguhkan iman percaya bagi saya sebagai ibu dan juga bagi bapak dan juga bagi keluarga kami, anak-anak kami. Saya menganggap dan meyakini bahwa ini bagian dari satu statement iman seorang ibu, iman seorang oma yang betul-betul menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Demikianlah sebetulnya gambaran kehidupan keberimanan seorang bernama Lois dan seorang bernama Eunike yang ada di balik kehidupan
Seorang anak muda yang begitu mengasihi Tuhan, seorang anak muda yang begitu setia melayani Tuhan, seorang anak muda yang begitu mencintai Kristus, yaitu Paulus. Yang memiliki anak rohani yang tentunya Timotius. Ibu yang beriman, seperti apakah mereka? Bagaimanakah kehidupan mereka? Dan siapakah mereka sesungguhnya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bicara tentang ibu yang beriman adalah yang pertama. Ibu yang beriman adalah ibu yang membuka hatinya untuk menerima kebenaran firman Allah. Ibu yang beriman adalah ibu yang percaya kepada firman Allah yang hidup, firman Allah yang benar, firman Allah yang menguatkan, yang mengubahkan hidup mereka, firman Allah yang menuntun hari-hari hidup mereka. Ibu yang beriman, ibu yang betul-betul menyerahkan hidupnya untuk percaya kepada Kristus sebagai sumber iman itu. Sebagai pemberi iman, sebagai penganugerah iman. Dan juga Kristus itu yang tempat dia bersandar. Allah itu yang tempat dia menyerahkan seluruh kehidupannya. Ibu yang beriman tidak menyerahkan kehidupannya hanya kepada hal-hal materi yang sementara dalam dunia ini. Hidup yang beriman dari seorang ibu tidak hanya menggantungkan hidupnya pada kekuatan fisiknya, tidak hanya sekedar menggantungkan hidupnya dan keluarganya kepada penghasilan suaminya, tidak hanya bergantung kepada harta benda, kekayaan, kepintaran, kecerdasan, tidak hanya bergantung kepada kekuatan yang fana, tapi hidup seorang ibu yang beriman. Betul-betul dia yang membuka hatinya, membuka hidupnya, membuka dirinya, dan menyerahkan seluruhnya kepada pimpinan tangan Tuhan. Gambaran ibu seorang beriman bukan saja ada dalam diri Lois dan juga Eunike. Kalau kita memperhatikan di dalam bagian-bagian Alkitab lain, bagaimana seorang janda miskin dia mempersembahkan seluruh hidupnya, mempersembahkan seluruh nafkahnya kepada Allah. Itulah gambaran hidup seorang perempuan beriman, seorang ibu yang beriman. Oleh sebab itu di dalam tulisan yang tadi dibaca, kita baca secara bersama-sama dari tulisan Dr. Lukas, jelas menggambarkan tentang bagaimana Eunike dan juga bagaimana Lois. Mereka adalah orang yang telah percaya kepada Allah. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya. Ibu dari Timotius, sedangkan ayahnya adalah orang Yunani. Mereka tinggal di Listra, di daerah Derbe, kota yang kecil, dan beberapa tafsiran menggambarkan bahwa di sana tidak ada sinagog. Miris kan? Bagaimana orang Yahudi hidup tanpa sinagog di tengah-tengah tempat di mana mereka berada. Tidak mudah. Pergumulan hidup keberimanan diperhadapkan dengan kehidupan orang-orang yang notabene-nya banyak orang Romawi dan juga banyak orang Yunani. Karena kota Listra, salah satu kota kekuasaan kerajaan Romawi, sehingga barangkali tidak heran kalau pada waktu itu Lois mendapatkan jodoh bukan sesama orang Yahudi tapi juga dari orang Yunani. Ketika mereka belum menerima Kristus, barangkali mereka masih menganut agama Yudaisme. Tapi ketika Injil diberitakan, ketika mereka mendengar bagaimana kabar Kristus, sukacita Kristus, kasih Kristus, dan pengorbanan Kristus yang menyelamatkan mereka, maka keluarga ini menjadi keluarga yang percaya kepada Tuhan. Ibu dari Timotius, ibu dari Eunike, yaitu Lois, mereka adalah orang yang betul-betul mempercayakan hidup diri kepada Tuhan. Bagaimanakah ibu di zaman modern? Ibu di zaman now, masihkah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan? Jangan-jangan hanya sekedar semasa pandemik ini karena situasi sulit. Waduh, kita berdoa nak, kita beribadah nak, kita beribadah. Tapi setelah nanti semua berjalan baik lagi, semua selesai, kehidupan kemudian normal, barangkali kita lupa lagi
untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan. Kita lupa lagi untuk menyerahkan, menyandarkan hidup kepada Tuhan. Semoga saja tidak. Dan biarlah situasi ini terus ingatkan kepada kita untuk terus menguji iman kita, memurnikan iman kita, dan membawa kita untuk terus berharap bersandar kepada Kristus Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kisah perjanjian lama, ibu yang beriman, mereka selalu didasarkan pada satu pendengaran akan firman. Bagaimana Ruth, orang Moab, lalu berani berkata kepada mertuanya, kepada Naomi, Allahmu Allahku, Tuhanmu Tuhanku, bangsamu bangsaku. Dan ketika Rahab, orang Kanaan mendengar bagaimana Allah Israel, Allah yang mengeringkan laut ketika Israel menyeberangi laut. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir dan bagaimana tanda-tanda mujizat-mujizat keajaiban yang dibuat oleh Tuhan Allah Israel. Maka ketika datang pengintai ke tanah Kanaan, ke Yeriko, maka Rahab berbicara kepada dua pengintai itu. Kami telah mendengar tentang Tuhan Allahmu. Oleh sebab itu, maka ketika engkau dan bangsamu mendapatkan tanah ini, mendapatkan negeri ini, mendapatkan kota ini, adakanlah perjanjian dengan aku. Selamatkanlah aku dan keluargaku. Mereka mendengar akan firman Allah. Mereka akan mendengar kebenaran tentang Allah. Itulah gambaran kehidupan ibu yang beriman. Dan ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, menyapa Maria, salam engkau hai Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung. Dan ketika Maria bertanya, aku ini masih muda, belum berkeluarga, belum bersuami, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan Maria berkata, jadilah padaku, aku ini hanyalah seorang hamba. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu ibu yang beriman adalah ibu yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah gambaran kehidupan seorang bernama Lois dan juga seorang bernama Eunike. Ibu yang beriman tidak hanya sekedar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi juga ibu yang beriman adalah ibu yang menjadi guru bagi anak-anak. Ibu yang menjadi guru bagi keluarga dalam mengajarkan kebenaran. Itulah yang dilakoni, yang dikerjakan oleh Eunike dan juga oleh Lois. Lois barangkali menjadi guru bagi Eunike, ibu yang tua menjadi guru bagi ibu yang muda. Dan Lois maupun Eunike menjadi guru kebenaran bagi seorang bernama Timotius. Oleh sebab itu di dalam pasal yang ketiga, Paulus menuliskan di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Tetapi dari 2 Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, yang telah engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Maka ibu yang beriman tidak sekadar ibu yang hanya bisa melahirkan anak. Ibu yang beriman tidak hanya sekadar ibu yang bisa menuntut ini dan itu dari sang suami. Ibu yang beriman tidak hanya sekadar bangga dengan prestasi ketika anak di sekolah berprestasi. Tapi ibu yang beriman, ibu yang memikirkan bagaimana kehidupan keberimanan anak-anaknya. Bagaimana hidup memikirkan keberimanan generasi-generasi mudanya. Itulah yang dilakukan oleh seorang bernama Mother Teresa, bukan? Kita tentu sering mendengar kisah tersebut dan sangat familiar. Bagaimana dia meninggalkan tempat mengajar yang enak, tempat yang mengajar yang bisa memberikan penghasilan yang besar, lalu pergi ke daerah India, pergi ke Kalkuta untuk mendidik, mengajar orang-orang akan kebenaran firman Tuhan.
Apa yang dilakukan oleh Lois dan juga oleh Eunike sangat dipengaruhi oleh kehidupan Taurat. Orang-orang Yahudi diingatkan ketika mereka dalam perjalanan dan bahkan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian dan bahkan sudah tiba di tanah perjanjian. Mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka berulang tentang kasih Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Kita bisa membaca di sana. Shema Israel. Dengarkanlah apa yang kukatakan kepadamu pada hari ini. Haruslah engkau mengajarkan berulang kepada anak-anakmu. Waktu engkau berbaring, waktu engkau bermain bersama mereka. Waktu engkau dalam perjalanan. Terus ajarkan kepada mereka. Hidup sebagai orang Yahudi tentu Lois dan Eunike mengerti, memahami bagian ini. Kita seringkali sebagai ibu di zaman modern akan rela berkorban mati-matian, mencurahkan seluruh tenaga kita, dan bahkan mengorbankan seluruh uang kita, supaya anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang mahal, bukan saja di dalam negeri, barangkali di luar negeri, tentu tidak salah. Tetapi jikalau hanya itu yang kau tanamkan kepada anak-anakmu dan iman tidak pernah kau ajarkan, kebenaran tentang Tuhan tidak pernah kau tanamkan dari sejak dini, maka sama saja dengan engkau membuat anak akan menjadi anak yang tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Dan bahkan dia bisa melawanmu dan melawanku. Dia tidak akan menjadi anak yang taat kepada Tuhan jikalau tidak diajarkan kebenaran dari sejak dini. Beberapa waktu yang lalu, salah satu grup yang saya ikuti, ya, ketika habis pulang dari Malang, beberapa bulan yang lalu kami punya satu grup. Lalu di grup itu, seorang anggota grup mengirimkan beberapa PowerPoint, dan salah satunya adalah bagaimana keluarga menjadi tonggak utama, keluarga menjadi tempat yang utama untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Seringkali kita menitipkan anak hanya kepada sekolah minggu lah. Setelah itu kita pulang ke rumah tidak mau tahu barangkali. Bagus, anak-anak diajar di sekolah minggu. Tetapi di dalam survei tersebut mengatakan bahwa 73,1% itu anak belajar kebenaran dari orang tua. Anak belajar kebenaran dari ayah dan ibu. Anak belajar kebenaran di rumah. Sisanya 16,sekian% itu hanya dari gereja, dari guru sekolah minggu, dari pendeta. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita tidak menginvestasi kita untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak, apa yang terjadi? Generasi yang tidak beriman, ketika tidak mengajarkan iman, maka generasi berikutnya akan sulit menjadi generasi yang beriman. Oleh sebab itu tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab ibu, mama, oma, dan juga para wanita untuk mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita. Pak, gimana saya mau ngajar? Saya juga nggak tahu belajar, saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah baca Alkitab. Miris ya. Beberapa waktu lalu sering seorang ibu ketika anaknya mau ujian, Pak Netsen, ayat ini di mana ya? Oh, kok cari ayat aja tanya pendeta. Umurnya sudah lumayan tua, sudah lama Kristen. Mau uji pendeta barangkali. Tak apa-apa, sekarang gampang, Bu, saya bilang kan. Kalau hanya untuk cari ayat, ibu baca Alkitab, sering-sering baca Alkitab. Kalau nggak ketemu baca Alkitab, carilah lewat searching. Kalau hanya sekedar untuk mencari ayat. Anak mau ujian, ibu tanya pendeta. Emang pendeta yang ujian untuk anaknya? Ya. Tampak kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai ibu, yang seringkali tidak siap menghadapi pertanyaan dari anak-anak. Syukur kepada Tuhan. Bagaimana pada hari ini kita belajar dan diingatkan oleh Ibu Lois dan juga Ibu Eunike. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu yang beriman,
Ibu yang menunjukkan imannya yang nyata dari segala perbuatan yang ada. Karena itu ketika bicara tentang ibu yang beriman, tidak hanya sekedar saya percaya kepada Kristus, tapi juga hari-hari hidup, laku-laku hidupnya tidak menunjukkan bagaimana dia hidup sebagai orang beriman. Karena itu hidup sebagai ibu yang beriman, hidup sebagai wanita yang beriman, betul-betul bagaimana iman yang nyata dalam kehidupan, di dalam kehidupan hari-hari. Karena itu bicara iman bukan hanya sekedar bicara tentang tata kata yang indah. Iman itu bukan secara definisi yang indah disusun dari kalimat, dari kata menjadi kalimat lalu indah sekali. Tapi faktualnya, hari-hari kita bertentangan dengan hidup sebagai seorang beriman. Ya, melayani Tuhan dalam ketulusan. Tidak akan menyerah dalam situasi yang sulit. Dan bahkan menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Itulah gambaran kehidupan ibu yang beriman. Ketika seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus dan minta tolong, Guru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, murid-murid Yesus berkata, singkirkan perempuan ini. Jauhkan dia hanya mengganggu guru. Guru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia terus berseru menghadapi pergumulan hidupnya. Sampai pada akhirnya Yesus berkata, tidak layak memberikan roti kepada anjing. Hanya untuk menyindir orang Yahudi dan non-Yahudi. Tapi ibu itu berkata, betul guru. Betul Tuhan. Tapi anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari anak-anak itu. Imanmu besar, hai ibu. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu bicara tentang ibu yang beriman, maka tentu memberikan hasil yang luar biasa dalam kehidupan hari-hari yang nyata. Bagaimanakah hasil dari kehidupan keberimanan seorang ibu? Maka hasil dari kehidupan keberimanan seorang ibu adalah melahirkan generasi yang mengasihi Tuhan, melahirkan generasi yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang melayani Tuhan, yang hidup dalam takut akan Tuhan. Dari manakah lahir seorang Samuel yang begitu mengasihi Tuhan? Dalam didikan Imam Eli. Dari seorang ibu yang beriman bernama Hana. Dari manakah seorang bernama Yohanes Pembaptis yang melayani Tuhan dengan keberanian? Dari seorang ibu yang beriman bernama Elizabeth. Dari manakah seorang yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan dalam penuh cinta kasih, menemani Paulus dan bahkan dalam penderitaan melayani jemaat di Efesus bernama Timotius itu. Dari seorang ibu bernama Eunike. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu melahirkan anak, melahirkan generasi tidak hanya sekedar bahwa kita melahirkan anak secara fisik, secara darah dan daging. Sebagai wanita yang beriman, kita bisa punya anak rohani yang begitu kita didik, yang begitu kita bina untuk mengasihi Tuhan. Teruslah menjadi ibu yang mengajarkan kebenaran. Teruslah menjadi ibu yang berdoa bagi keluarga, yang berdoa bagi anak. Dan teruslah menjadi ibu yang menghasilkan generasi-generasi yang hidup dalam takut akan Tuhan. Apa artinya? Melahirkan banyak generasi, tetapi tidak cinta kepada kebenaran. Tidak takut akan Tuhan. Hasil dari ibu yang beriman atau buah dari iman, seorang ibu yang hidup dalam takut akan Tuhan, maka akan memberikan nama yang harum, nama yang mahal, nama yang berharga. Bagaimana mungkin tidak? Seorang sekelas Paulus, seorang yang pintar, yang cerdas, militan dalam melayani Tuhan, mengagumi seorang bernama Eunike dan juga seorang bernama Lois. Ibumu dan nenekmu, Lois dan Eunike itu. Luar biasa, nama yang harum yang diwariskan. Hanya ada dua yang dicatat di dalam Alkitab. Ketika orang, maksudnya hanya dua kondisi, hanya dua keadaan. Seseorang dicatat dalam Alkitab. Pertama, bahwa orang betul-betul melawan Allah. Orang betul-betul menghujat Allah. Orang betul-betul tidak hidup takut akan Allah. Maka dia akan dicatat di dalam Alkitab. Untuk menunjukkan kepada manusia akan keberdosan. Tapi yang kedua, orang yang betul-betul mencintai Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Ananias dan Safira dicatat oleh Alkitab. Betul-betul menghujat Allah.
Dan juga tentu ada nama-nama yang lain. Tapi nama-nama yang hidup dalam takut akan Tuhan akan dicatat. Dan hasil dari pembenaran, hasil dari iman atau buah dari iman seorang ibu yang hidup dalam takut akan Tuhan. Yang ketiga adalah dia akan menjadi saksi iman. Saksi Kristus. Sehingga waktu seorang perempuan yang datang melayani Yesus dengan mencurahkan minyak yang mahal untuk mengurapi Yesus, dan para murid berkata, ngapain pemborosan ini? Lebih baik dijual dan berikan kepada orang miskin. Maka Yesus katakan, apa yang diperbuatnya pada hari ini akan menyertai pemberitaan Injil. Di mana Injil diberitakan, maka nama dia akan dikenang. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maukah engkau sebagai seorang wanita Kristen, sebagai seorang wanita percaya, namamu dikenang dengan nama yang harum, dengan nama yang baik, dengan nama yang indah? Maka torehkanlah kebenaran di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam pelayananmu. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai setiap kita untuk menjadi ibu-ibu, menjadi wanita-wanita yang hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak, hormatilah ibumu, cintai mereka, kasihanilah mereka. Jangan pernah membuat mereka terhina dan teraniaya. Jika engkau mengetahui betapa besarnya pengorbanan seorang ibu, maka harusnya tidak berhitung kita memberikan kepada ibu, bukan? Tidak ada yang terlalu mahal yang bisa kita persembahkan kepada ibu. Karena kasihnya, cintanya, tidak pernah dia perhitungkan untuk mengasihi saya dan saudara. Seringkali kita berhitung kepada ibu ketika ibu sudah tua. Waktu ibu masih muda, kita senang bukan sama mereka? Waktu ibu masih mengajak kita pergi ke mall, membelikan kita ini itu, kita senang dengan mereka. Kita bangga dengan mereka. Mereka menjadi tempat sandaran kita. Tapi waktu ibu sudah tua, seringkali orang akan berkata, ya, walaupun tidak semua, barangkali ada anak-anak tertentu berkata, jangan tinggal di tempat kami. Pergi ke sana. Miris. Padahal itu bukan yang Tuhan ajarkan. Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara. Kasihilah orang tuamu. Hormatilah mereka. Cintai ibumu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, merenungkan bagian ini. Hari-hari biasa di hari ibu, kita memanggil anak-anak untuk datang. Ya, menyanyikan pujian bagi ibu kita. Seraya seorang anak sekolah minggu membacakan puisi ini, kita merenungkan setiap kata, setiap kalimat yang disampaikannya. Ibu, Tuhan telah memberiku hidup, memberiku cinta, memberiku banyak rasa sayang lewat dirimu, lewat tatapanmu, lewat pelukan hangatmu. Ibu tak pernah lelah mendoakanku setiap saat. Bukan sekedar jadi yang terhebat, tapi beriman setia dan taat kepada Kristus Juru Selamat. Ibu adalah hadiah terindah yang tiada bandingnya. Ibu adalah harta terbaik dari semua yang pernah kudapat. Senyummu adalah bahagiaku. Selamat Hari Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang ada di rumah yang bersama dengan ibunya, katakanlah cintamu pada ibumu yang ada di sampingmu. Katakanlah kasihmu kepada sang ibu yang telah mengasihimu, yang telah mendoakanmu, yang telah memelihara hidupmu yang Tuhan pakai. Dan kepada suami yang sedang bersama dengan istrinya di rumah juga. Katakanlah kasihmu kepada sang istri terkasih. Biarlah Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.